Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang psikolinguistik dengan judul retrieval kata. Ya, apa itu retrieval kata? Let's check it out. Dalam hal penyimpanan kata dan retrieval kata, masalah yang muncul adalah bagaimana kata itu disimpan dalam minda kita. Ya, jadi sehingga dapat di-retrieve dengan mudah. Maksudnya adalah dapat diambil dengan mudah. Gitu ya. Kan kata disimpan, kemudian kan saat kita ingin berbicara atau mungkin kita ingin memahami suatu ujaran, maka kata yang kita simpan tadi itu ya kita retrieve sebenarnya. Jadi di sini akan timbul pertanyaan apakah kata itu disimpan ya berdasarkan bunyi pertamanya. Ya, seperti kamus biasa ya. Ya kan disimpan berdasarkan bunyi pertama. Misalkan A dulu semuanya. Itu kalau kamus biasa ya. Terus apakah kata itu disimpan berdasarkan rimanya dan, bantan gitu ya. Itu kan rimanya sama ya belakangnya ya. Disimpan pada satu tempat yang sama gitu ya. Apakah kata disimpan berdasarkan kesamaan kategori, kategori sintaktik ya. Maksudnya adalah ya nomina ya disimpan di nomina gitu ya. Jadi semua kata benda disimpan pada satu wadah, verba ya dengan verba. Ya, untuk kata kerja disimpan pada satu ruangan tersendiri gitu ya. Kata kerja juga seperti itu, keterangan juga seperti itu. Kalau kita tilik dari fakta-fakta yang telah ditemukan gitu ya, jadi sepertinya sih dasar penyimpanan ya dari retrieval kata itu ya tidak hanya satu sih sebenarnya. Ya, intinya itu kata itu disimpan itu sebenarnya tidak hanya satu ruangan saja, tidak hanya satu kategori saja atau dua gitu ya. Tapi merupakan jaringan yang saling berkaitan satu sama yang lain. Kita lihat di sini ya. Biasanya kan suatu kata itu ya bisa berkaitan dengan kata B. A bisa berkaitan dengan B, contoh saja ya. Karena alasan X, karena alasan ini. Ya. Jadi si A berkaitan dengan B atau bersinggungan dengan B karena alasan ini. Ya. Kemudian yang A juga bisa terkait dengan C ya karena alasan Y. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ada berbagai alasan mengapa suatu kata itu dapat lebih mudah di-retrieve. Jadi di sini kita akan berbicara tentang alasan-alasan mengapa sih suatu kata ya dapat di-retrieve ya, dengan mudah. Apa saja alasannya? Apa saja coba kira-kira? Ya. Jadi di sini ada pun beberapa alasan ya untuk suatu kata itu agar dapat lebih mudah di-retrieve. Ya, yang pertama dari frekuensi penggunaan. Itu yang pertama. Kedua, alasannya dari medan semantik yang sama. Kemudian ada kekonkretan makna, kemudian dilanjutkan dengan kategori sintaktik. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kemiripan bunyi. Ya. Jadi kategori-kategori ini yang biasanya dijadikan alasan mengapa suatu kata itu lebih mudah untuk di-retrieve ya atau digunakan kembali lah. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita mulai dari frekuensi penggunaan. Kata-kata yang sering digunakan, ya, atau sering didengar bisa dikatakan seperti itu juga ya, akan terkumpul seolah-olah di bagian depan, gitu ya. Karena sering kita pakai, jadi terkumpul di bagian depan, gitu ya. Sedangkan kata-kata yang jarang dipakai atau jarang didengar itu ada di bagian belakang, kira-kira seperti itu. Apabila dibayangkan dalam bentuk peti, misalkan suatu peti gitu ya, kata-kata yang jarang digunakan ya akan terletak di dasar peti ya. Dan yang sering digunakan ya berada pada bagian atas ya. Atau enggak misalkan saja susunan baju gitu ya di lemari gitu ya. Tumpukan baju yang ada di lemari. Biasanya kan kalau jarang digunakan kan pakaian itu akan berada di bawah ya. Dan bisa dikatakan sulit untuk mengambilnya.
Kenapa sulit? Karena ya harus menahan baju-baju yang ada di atasnya dulu, baru bisa diambil. Kira-kira seperti itu ya. Cuma kan kalau misalkan baju yang sering kita pakai kan biasanya kan akan ada di atasnya. Kira-kira seperti itu. Itu gambaran gampangnya. Ya kata juga seperti itu ya. Semakin sering digunakan maka dia akan semakin mudah untuk di retrieve ya. Jarang digunakan ya sudah pasti agak sedikit kesulitan. Ya makanya terkadang kita aduh apa ya? Katanya apa ya? Lupa saya. Biasanya seperti ini ya gara-gara kata tersebut, kata yang mau kita retrieve itu ya jarang kita gunakan, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya alasannya adalah karena medan semantik yang sama. Medan semantik ya maksudnya itu apabila dianya pada satu kategori yang sama atau medan semantik yang sama, dia akan disimpan pada satu ruangan tersendiri gitu ya. Misalkan saja di sini kata kambing, ayam, sapi, harimau dan kerbau gitu ya. Kata mana sih yang memiliki medan semantik yang berbeda? Yang berbeda ya. Kemudian kata kambing, sapi ini yang kedua, ini yang pertama tadi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Terus kata kambing, sapi, harimau dan kerbau. Kira-kira medan semantik mana yang berbeda? Coba perhatikan sini, ini ada kambing ya. Ada ayam, ada sapi, ada harimau dan ada kerbau. Yang kedua ini ada kambing, ada sapi, ada harimau dan ada kerbau. Kira-kira dari kata yang pertama ini tadi, ya, yang mana yang berbeda? Dan dari keempat yang kedua ini, yang mana yang berbeda menurut medan semantiknya? Sudah dipikirkan? Baik. Contoh yang pertama bisa kita kategorikan ke dalam golongan hewan yang berkaki 4 ya. Jadi yang apabila kita katakan hewan berkaki 4 ya berarti kambing termasuk ya. Ayam termasuk enggak? Enggak. Ya. Karena kan kita berbicara tentang hewan yang berkaki 4. Jadi ayam ini dia memiliki medan semantik yang berbeda sebenarnya. Sapi berkaki 4, harimau juga berkaki 4, kerbau berkaki 4. Jadi medan semantik yang berbeda dari kelima kata ini adalah ayam. Kemudian untuk yang kedua tadi, sedangkan yang kedua ada dalam golongan hewan ternak atau herbivora. Ya, berarti yang berbeda adalah ya harimau ini. Nah, kambing, sapi, dan kerbau itu kan herbivora, makan tumbuhan. Ya, sedangkan harimau karnivora ya, dia berbeda. Jadi memiliki medan semantik yang berbeda. Jadi intinya seperti ini ya. Jadi apabila dia berada pada medan semantik yang sama, dia akan disimpan pada satu ruangan tersendiri. Adapun contoh dari medan semantik lain ya yang memiliki ciri, misalkan saja ya bisa dikatakan mengandung arti yang berlawanan atau antonim ya. Dia yang berlawanan kata seperti itu, kata A dengan kata B berlawanan kata, misalkan saja dia disimpan pada satu uh, ruangan tersendiri ya, intinya ruangan antonim bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi dengan demikian ya kata gemuk ya akan tersimpan dekat dengan kata kurus ya, gemuk, kurus ya. Kemudian kata modern dengan kata kuno, ya, dia berdekatan seperti itu pada satu ruangan bisa dikatakan seperti itulah ya. Kemudian medan semantik juga ya bisa mencakup yang namanya sinonimi, ya persamaan kata. Kalau tadi kan lawan kata ya, antonimi. Yang kedua itu bisa juga dikatakan medan semantik yang sama ya bersinonim ya, berarti dia akan ada pada satu ruangan yang sama. Misalnya kata student ya, ya dia akan tersimpan dekat dengan kata pupil. Student pupil sama ya. Kemudian kata house dekat dengan kata home dan kata yang lainnya juga ya. Jadi kalau misalkan dia hanya mengandung sinonimi, dia akan berada pada satu medan semantik yang sama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kekonkretan makna. Kekonkretan makna. Apa maksudnya ya? Jadi yang dimaksud dengan sebuah kekonkretan adalah ya seberapa mudah sebuah kata-kata yang didengar ya oleh kita
itu dapat dibayangkan bentuknya. Ya, semakin dengan kata lain ya, kata yang konkret itu ya umumnya lebih mudah di-retrieve katanya ya daripada yang abstrak. Maksudnya di sini kata yang bisa kita bayangkan itu lebih mudah di-retrieve daripada yang sebuah kata yang bisa dikatakan tidak bisa sukar untuk dibayangkan ya, atau yang abstrak ya. Ya, intinya di sini benda-benda yang abstrak itu susah untuk kita bayangkan. Atau sesuatu hal yang abstrak itu susah untuk di-retrieve ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dibandingkan dengan yang mudah kita bayangkan. Misalkan, ya, contoh di sini ya, kata komputer itu akan lebih jelas untuk dideskripsikan. Apabila kita disuruh mendeskripsikan komputer misalkan saja ya. Yaitu lebih mudah ya komputer ya bisa dikatakan ada prosesornya, ada ini, ada memorinya dan ada yang lain sebagainya itu lebih mudah untuk dijelaskan atau dideskripsikan ya. Ya atau dibayangkan lah intinya itu ya daripada kata kelembutan. Jadi kalau kalian itu mendengar kata kelembutan terus disuruh dideskripsikan besar kemungkinan kalian akan mikir terlebih dahulu lah ya. Ya, untuk mendeskripsikan kata kelembutan dibandingkan komputer ya. Jadi intinya di sini biasanya kata-kata yang mudah ditemukan ya acuannya ya, ya akan dikelompokkan menjadi satu ruangan tersendiri. Jadi wadah-wadah yang digunakan untuk teori kekonkretan makna ini ya sangat besar sebenarnya ya. Karena hanya ada dua golongan saja. Yang pertama ya golongan yang mudah dibayangkan atau konkret gitu ya dan sukar dibayangkan dan abstrak. Sedangkan sesuatu hal yang mudah dibayangkan itu sangat banyak sekali. Itulah kenapa wadahnya itu akan sangat besar. Begitu juga dengan yang sukar dibayangkan atau yang abstrak ya. Jadi wadahnya juga akan bisa dikatakan mungkin sama besarnya dengan yang mudah dibayangkan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi wadahnya akan besar. Jadi ada dua wadah tertentu, wadah tersendiri, dua wadah tersendiri. Yang pertama wadah konkret dan yang kedua adalah wadah abstrak. Ya, kira-kira seperti itu untuk berbicara tentang kekonkretan makna. Kemudian ada yang namanya kategori sintaktik. Ya, kategori sintaktik ya. Berarti kita bermain dengan struktur lah ya. Jadi berdasarkan teori sintaktik ini ya kata-kata mungkin juga disimpan sesuai dengan kategori sintaktiknya. Jadi maksudnya di sini adalah golongan kata verba ya akan berada pada satu wadah tersendiri. Ya kata kerja saja. Ya, kemudian nomina ya juga akan ada dalam satu tempat tersendiri pula. Ya nomina saja. Nah, itu maksudnya dari kategori sintaktik ya. Kata kerja sendiri, nomina sendiri, ya, kata sifat juga sendiri. Jadi tidak akan mungkin dalam wadah yang berisi verba, ya, misalkan saja kata menghukum atau membela gitu ya, akan ada kata meja dan pohon. Kenapa? Karena meja dan pohon itu kan nomina ya. Ya besar kemungkinan dia berada pada ruangan tersendiri. Kira-kira seperti itu. Itu untuk kategori sintaktik. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kemiripan bunyi. Jadi ciri kemiripan bunyi juga menjadi salah satu ciri penyimpanan sih sebenarnya ya. Jadi kata kelingking, kerincing, atau bahkan kalajengking ya akan berada dalam satu wadah yang sama. Kenapa? Kenapa? Karena ya bunyinya mirip. Itulah kenapa kadang kita kadangan ini ya terkilir lidahnya. Ya. Kenapa orang terkilir lidah ya bisa jadi salah satunya adalah karena kemiripan bunyi. Pengen ngomong kelingking yang tersebut jadi kerincing. Ya, kira-kira seperti itu karena kemiripan bunyi tadi. Jadi di sini bisa dipahami bahwa ya sepertinya ya kemiripan bunyi itu akan berada pada satu wadah yang sama. Jadi kata seperti kelontong atau kantong ya tidak akan ada dalam wadah tersebut ya karena dua kata ini berada dalam satu wadah lain. Ya, maksudnya adalah di sini ya kelingking, kerincing, kalajengking satu, kelontong dengan kantong itu satu wadah tersendiri. Ya, itu maksud dari kemiripan bunyi ini. Ya, ya sekian materi kita tentang retrieval kata di sini ya.
Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi dapat kalian pahami dan dapat dimengerti. Tetapi apabila ada yang ingin ditanyakan gitu ya, kalian masih ada yang mengganjal gitu ya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila kalian belum subscribe ya, aktifkan loncengnya agar kalian dapat mendapatkan notifikasi ya. Karena masih ada teori psikolinguistik yang lain yang akan saya uploadnya. Jadi sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Thank you for watching. Bye bye.